Jadi sebelumnya kita tahu bahwasannya pemberitaan berkaitan dengan calon tunggal untuk pemilihan kepala daerah di Jakarta itu menjadi sebuah isu sentral yang kemudian dibicarakan banyak orang. Lalu secara tiba-tiba pada Kamis 16 Agustus KPUD kemudian mengumumkan pasangan Pak Dharma dan Kun kemudian lolos gitu ya memenuhi syarat dengan pengumpulan 677.468 KTP sah sebagai salah satu syarat. Nah, barulah kemudian sejak tadi pagi kami menerima beberapa aduan terkait dengan pencatutan KTP yang bisa dicek di portal KPU. Dan 5 jam yang lalu kami berinisiatif PBHI untuk membuka posko terkait dengan pencurian data ini, gitu. Nah, sebagai informasi, per 19.25 atau jam 7:25 kami setidaknya sudah merekap sebanyak 205 data pelapor gitu ya melalui kanal PBHI dan surat elektronik kami. Jumlah itu kami estimasikan akan terus bertambah karena sampai detik ini beberapa aduan terus masuk baik melalui kanal WhatsApp gitu ya maupun via kotak masuk elektronika, via surat elektronik kami. Nah, dan perlu digarisbawahi juga, ini kami yakin bahwasannya pelapor yang melapor di kanal-kanal hotline PBHI ini juga hanya sebagai gambaran gunung es, karena kami yakin banyak juga mungkin bahkan warga-warga, kami mungkin sasarannya banyak yang kelas menengah gitu, yang bisa punya akses informasi internet gitu ya, kemudian tahu karena PBHI dibuka tadi punya jaringan pun berkontak dengan Mbak Titi dan lainnya menyebarkan informasi. Kami yakin bahwasannya hanya gambaran gunung es, tapi mungkin masih banyak warga-warga lain yang ternyata nomor induk kependudukannya atau KTP-nya juga dicatut gitu dalam pencalonan dengan jalur independen dalam kontestasi pemilu Jakarta yang berlangsung. Sebagai kami menegaskan sebenarnya bahwasannya kami menentang keras gitu ya eh, calon tunggal dan melawan kotak kosong karena kami yakin itu akan mengurangi esensi demokrasi dan juga tidak menjadi pendidikan yang baik gitu politik bagi warga, dan ini juga mengindikasikan sebenarnya ada praktik-praktik yang tidak sehat dalam proses pemilihan. Tentu ini juga telah melanggar hak-hak politik warga negara yang kemudian berhak menentukan siapa yang dia pilih gitu ya, dan juga melanggar tadi hak atas privasi berkaitan dengan pelindungan data pribadi yang dicatut secara tidak resmi dan sepihak itu sebagai bagian dari pemenuhan syarat administrasi. Tentu data ini akan kami verifikasi, akan kami olah gitu ya, sembari juga menghubungi para pengadu untuk bisa segera memberikan kuasa kepada PBHI karena PBHI akan mengambil beberapa tindakan ya, baik kemudian ke KPU dan juga melaporkan ke Bawaslu serta melaporkan secara tindak pidana ke Bareskrim Mabes Polri, dan kami bersikap tegas gitu ya dan meminta KPU Jakarta harus segera memeriksa ulang data yang dikumpulkan gitu atas nama calon independen Dharma Pongrekun dan Kun, dan tentunya kami pikir juga tidak perlu menunggu laporan ya, harus secara masif dan berinisiatif gitu untuk segera memeriksa ulang lagi satu-satu, walaupun walaupun saya dengar juga sudah ada puluhan ribu yang diterjunkan untuk melakukan verifikasi faktual, tapi juga harus kembali dicek betul-betul karena ada data aduan yang masuk ke PBHI bahkan sudah 205 belum kami periksa dan verifikasi seperti itu, dan ini jumlahnya akan bertambah. Tadi ini mengindikasikan bahwasannya ada pelanggaran yang masif gitu ya terhadap pencurian data pribadi. Itu yang pertama, dan juga sekaligus menunda penetapan pemenuhan syarat yang dikabarkan akan dikeluarkan 16 Agustus. Tentu KPU juga harus meninjau rencana ini, dan ini juga menjadi peringatan dan alarm yang keras bagi KPU-KPU kota lain, daerah lain ya, untuk juga melakukan peninjauan seperti itu. Jangan-jangan ini tidak hanya terjadi di Jakarta gitu ya, tetapi tadi misalnya Mas Aulia udah sampaikan di beberapa kawannya ada juga di daerah lain gitu ya, dan berdasarkan data aduan kami. Jadi ini jadi pembelajaran dan tamparan yang keras saya pikir bagi para penyelenggara pemilu untuk menjaga legitimasi dan integritas pemilu. Nah,
Lalu juga betul tadi mengamini apa kata Mbak Titi ya, Bawaslu juga kami berharap ada investigasi yang mendalam dan langsung jemput bola, tidak perlu menunggu laporan gitu ya, um, terhadap dugaan pelanggaran ini gitu, karena langkah penindakan juga harus segera diambil gitu ya untuk mencegah keterulangan kejadian di masa mendatang. Saya pikir ada waktu Bawaslu harus segera saling berkoordinasi ya, khususnya di sesama tingkat daerah untuk uh, memberikan reaksi terhadap dugaan pelanggaran ini. Dan sekali lagi kami tegaskan ya, kami akan berdiskusi dengan para pengadu gitu ya, dan juga akan menentukan langkah-langkah hukum. Yang tadi kami sampaikan, kami akan mengambil melakukan pelaporan kepada KPU, Bawaslu, termasuk juga ke Bareskrim Mabes Polri terhadap tindak pidana pencurian data pribadi ini ya. Dan juga kami sedang bersiap memikirkan langkah untuk mengajukan gugatan class action ya terhadap para korban. Tentu tindakan hukum ini kami rasa perlu kami ambil secara tegas untuk memberikan efek jera gitu ya kepada calon yang terbukti nanti pada nantinya mungkin nanti akan melanggar, dan juga tentu yang kami lakukan ini semata-mata untuk menjaga integritas proses pemilu. Kami tidak ingin gitu ya pemilu Februari 2024 yang penuh banyak catatan gitu itu terjadi bahkan lebih buruk gitu ya yang terjadi di November mendatang. Oleh karenanya, ini juga bagian dari ikhtiar kami untuk mengawal kasus ini dan memastikan bahwasannya baik hak-hak warga negara dalam konteks pelindungan data pribadi ataupun mau hak politik itu tetap terjamin dalam pemilu di November mendatang. Demikian, Vivi.